Bayangkan, ada seseorang yang membangun kapal raksasa di tengah gurun tandus yang kering. Semua orang menertawakannya. Tapi saat hujan mulai turun dan air membanjiri dunia, hanya satu kapal yang mengapung. Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah peringatan nyata dari sejarah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah Islami disajikan dengan cara yang seru dan menggugah hati. Siapkan dirimu, karena kali ini kita akan menyelami kisah legendaris, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh adalah masa kegelapan. Bukan karena malam yang panjang, tapi karena hati manusia yang dipenuhi kesombongan dan lupa pada Allah. Mereka menyembah berhala-berhala batu dan patung kayu. Nama-nama seperti Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr diagungkan seperti Tuhan. Nabi Nuh diutus untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran. Tapi dakwahnya tidak mudah. Siang malam ia mengajak dengan lembut. Sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Aku takut kalian akan terkena azab yang pedih. Tapi mereka menutup telinga, menertawakannya, bahkan meludahi beliau. Nabi Nuh tak hanya berdakwah sebulan atau setahun, tapi lebih dari 950 tahun. Bayangkan, hampir 10 abad beliau menyeru umatnya. Tapi hanya sedikit yang percaya. Bahkan keluarga beliau sendiri, anak dan istrinya, menolak dakwah itu. Mereka menganggap Nuh hanya seorang tua gila. Tapi Nuh tak marah. Ia bersabar. Ia tahu, hidayah milik Allah. Dan saat kezoliman kaumnya makin menjadi-jadi, Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, jangan sisakan seorang pun dari orang-orang kafir itu di muka bumi." Doa yang menggetarkan langit, dan menjadi awal dari perintah Allah yang mengejutkan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Bukan kapal kecil, tapi bahtera raksasa yang bisa menampung manusia dan hewan. Bangunlah di hadapanku dan jangan hiraukan cemoohan mereka. Firman Allah. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai menebang pohon, menyusun kayu, memukul paku. Orang-orang menertawakannya. "Wahai Nuh, sekarang kau jadi tukang kayu." Mereka tertawa lebih keras saat melihat kapal itu dibangun di atas tanah kering yang jauh dari laut. Tapi Nabi Nuh tetap tenang. Ia tahu banjir besar sedang dalam perjalanan. Tanda-tanda mulai tampak. Langit gelap, petir menyambar. Hujan turun, bukan hanya dari langit, tapi juga dari bumi. Air memancar dari tanah, sungai meluap, dan banjir mulai naik. Nabi Nuh diperintahkan, "Bawalah semua yang beriman dan sepasang dari setiap makhluk ke dalam kapal." Mereka naik ke atas bahtera, dan saat pintu ditutup, ombak besar datang menelan segalanya. Anak Nabi Nuh yang menolak ikut berkata, "Aku akan naik ke gunung." Tapi Nuh menjawab, "Tak ada yang bisa selamat dari azab Allah." Dan air pun menelan gunung, rumah, dan manusia yang menolak kebenaran. Setelah 150 hari mengarungi banjir dahsyat, Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya, dan langit untuk berhenti menangis. Air surut, dan kapal pun berlabuh di Gunung Judi. Dari atas sana, dunia tampak sepi. Tak ada yang tersisa kecuali mereka yang selamat dalam kapal. Nabi Nuh sujud syukur. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal baru bagi umat manusia. Dari keturunannya, lahirlah generasi baru. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak selalu diterima banyak orang. Tapi jika kita sabar, teguh, dan terus percaya pada janji Allah,
kemenangan pasti datang, meski seluruh dunia meragukan dan menertawakanmu. Itulah kisah luar biasa dari Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah, penuh hikmah dan pelajaran. Ya, kalau kamu ingin kisah-kisah lainnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.